Halo, kembali lagi bersama saya, Jeremy Panjaitan, pada seri tutorial menggunakan Docker. Pada tutorial-tutorial yang lalu, kita masih menggunakan satu kontainer saja untuk menjalankan aplikasi kita. Database kita masih disimpan pada satu file SQLite. Kalau seandainya kita ingin menggunakan database MySQL, apakah kita menjalankan database tersebut pada kontainer yang sama, ataukah kita menggunakan kontainer yang terpisah? Secara umum, setiap kontainer itu harus menjalankan satu hal saja. Beberapa alasannya. Yang pertama itu memungkinkan kita untuk menskalakan API dan front-end secara berbeda dengan database. Lalu dapat membuat versi dan memperbaharui aplikasi secara terpisah. Oleh karena itu, kita akan mengubah aplikasi kita akan berjalan seperti diagram berikut. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa setiap kontainer berjalan secara terpisah dengan kontainer lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kontainer-kontainer tersebut dapat berkomunikasi? Jawabannya adalah network. Secara sederhana, network membuat kontainer-kontainer yang ada pada network yang sama akan dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Ada dua cara untuk menempatkan kontainer pada network. Pertama, yaitu menempatkannya pada awal, lalu yang kedua menempatkannya pada kontainer yang sudah ada. Untuk sekarang, kita akan membuat networknya dulu, lalu menambahkan kontainer MySQL di awal. Mari kita buka terminal kita, lalu ketikkan komen ini. Nah, komen ini akan membuat network baru bernama TodoApp. Lalu kita jalankan kontainer MySQL dan kaitkan kontainer tersebut pada network. Kita lihat di sini ada flag network alias. Kita akan membahas itu nanti. Kita juga melihat bahwa terdapat named volume to do MySQL data yang memiliki mount point pada var lib MySQL. Kita tidak ada menjalankan komen docker volume create. Docker secara otomatis mengetahui bahwa kita akan menggunakan named volume dan akan membuatkannya satu kepada kita. Untuk memastikan kontainer kita sudah berjalan, mari kita jalankan komen ini. Pastikan kalian di sini memberikan argumennya container ID. Lalu kita berikan passwordnya secret. Setelah itu, kita jalankan komen ini. Kalau seandainya kalian melihat output seperti ini, berarti database kita sudah siap untuk digunakan. Sekarang, kontainer MySQL kita sudah siap untuk digunakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menggunakan kontainer MySQL ini melalui kontainer lain yang ada pada network yang sama? Kita bisa menemukan setiap kontainer yang ada pada network menggunakan IP address. Untuk mengetahui IP address-nya, kita bisa menggunakan kontainer Nicolaka Netshoot. Kontainer ini memberikan sejumlah alat yang dapat digunakan untuk menjalankan troubleshoot atau debug terhadap masalah yang ada pada network. Kita ketikkan komen berikut ini. Kita menggunakan komen dig MySQL, di mana dengan komen ini kita akan melihat lookup IP address untuk hostname MySQL. Di sini kita lihat MySQL akan menghasilkan resolve 172.22.0.2 yang merupakan IP address kontainer MySQL pada network to-do. Sebenarnya MySQL bukanlah hostname yang valid, tetapi oleh karena kita sudah menambahkan flag network alias tadi, maka Docker dapat meresolve hostname tersebut. Dengan itu, maka aplikasi kita akan dikoneksikan pada host yang bernama MySQL. Sekarang kita akan menjalankan aplikasi menggunakan MySQL. Untuk itu, kita akan membuat beberapa environment variable seperti MySQL host, MySQL user, MySQL password, dan MySQL DB. Mari kita ketikkan komen seperti ini. Lalu kita lihat Docker logs, di sini kita lihat kontainernya sudah berjalan. Mari kita ke browser lalu tambahkan beberapa to-do. Di sini kita lihat kita sudah menambahkan to-do-nya. Mari kita ke kontainer MySQL lalu kita lihat apakah data ini sudah tersimpan dalam database MySQL. Sekarang kita akan melihat apakah data to-do itu sudah tersimpan dalam database MySQL kita. Setelah itu kita ketikkan komen ini.
Nah, di sini kita lihat data to do kita sudah tersimpan. Sampai di sini video tutorial cara menggunakan Docker. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.